Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman kerja selama saya berada di Singapura ya. Sebenarnya rutinitas apa yang harus dilakukan setelah kita itu bangun tidur ya, sampai nanti menjelang mau tidur. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, ternyata masih banyak ya teman kita ataupun calon pahlawan devisa yang DM saya, Mbak, sebenarnya kalau kita itu setelah bangun tidur sebenarnya apa saja sih yang harus dikerjakan? Nah di situ kalian nanti pasti diberikan arahan sama majikan ya. Jadi kalian jangan kecil hati, jangan merasa takut ataupun khawatir ya. Pasti nanti majikan itu nantinya akan ngasih tahu ke kalian ya, besok pagi setelah kalian itu bangun tidur kalian harus mengerjakan ini. Nah seperti itu. Dan ada juga majikan itu yang ngasih oret-oretan ya ke kalian itu, dibikinkan jadwal. Ada juga yang seperti itu, majikan ngasih jamnya ya, jam sekian sampai jam sekian kamu ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian kamu ngerjain ini. Itu biasanya kalau majikannya itu yang super sibuk, nggak ada waktu, jadi dibikinkan kertas, ditulis di kertas saja, biasanya seperti itu. Terus ada juga yang majikan itu langsung ngasih tahu ke kalian itu, biasanya ngomong duduk terus di sana nanti kalian diberi arahan ya. Biasanya besok kamu pagi harus bangun jam sekian untuk saya kasih tahu apa yang harus kamu lakukan, kayak gitu. Seumpama job kalian itu menjaga anak ya, kalian harus bangun pagi. Biasanya anak itu harus pergi ke sekolah, harus dipersiapkan segalanya untuk nanti bekal di sekolah ya. Sebelum berangkat sekolah itu harus mandi dulu, seperti itu. Terus dan lain-lain ya. Kalau untuk job yang jaga nenek ataupun menjaga akong ya, itu nanti juga kalian juga harus bangunnya lebih awal dari nenek atau dari akongnya ya. Nanti seumpama neneknya ataupun akongnya nanti kalau butuh kalian, jadi kalian itu sudah siap, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi mengenai pekerjaan setelah sampai di rumah majikan itu pasti di sana nanti kalian diberikan arahan ya, pasti kalian akan dikasih tahu oleh majikan. Jadi kalau di sini kalian itu merasa nggak paham, seumpama majikan itu nggak bisa bahasa Melayu ya, majikan itu ngomongnya dengan bahasa Inggris, dan kalian itu merasa kurang paham, silahkan tanya ya, jangan diem nanti ujung-ujungnya kalau kalian nggak tahu ya, majikan itu nanti merasa kalian oh sudah paham, anak ini diem terus ya berarti sudah ngerti, kayak gitu. Tapi buat kalian nih ya, kalau seumpama majikan ngomong bahasa Inggris dan kalian itu nggak paham ataupun kalian itu kurang paham, silahkan tanya ya, nggak apa-apa, jangan takut ya teman-teman. Kita itu jadi orang tuh harus percaya diri ya. Kalau kalian itu merasa benar, merasa kalian itu nggak salah, kalian jangan pernah takut. Oke, ingat ya, saran saya, kalian itu harus percaya diri sama siapapun ya. Mulai sekarang tuh terapkan rasa percaya diri seperti itu, karena kalau kalian itu malu-malu ya, terus ya boleh, kita itu memang ya sebagai orang Indonesia itu masih punya rasa malu-malu itu, memang ya sudah tradisi kayak gitu dibandingkan dengan orang Filipina ya. Kalau orang Filipina itu memang orangnya pede-pede teman-teman ya, di sana itu orangnya pemberani. Terus memang ya kalau Filipina itu orangnya friendly ya, sama majikan itu
ngomongnya sudah terbiasa kan. Kalau orang Filipina ngomongnya bahasa Inggrisnya memang sudah lancar ya dibandingkan dengan orang Indonesia seperti itu. Tapi di sini kalian itu juga harus bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri ya kayak gitu. Mulai sekarang biasakanlah selalu percaya diri, karena memang dari situlah yang membuat kalian nanti menjadi lebih akrab dengan keluarga majikan ya. Kalau kalian nanti malu-malu, pasti beradaptasinya pasti itu kalian akan membutuhkan waktu lebih lama untuk ini ya, menjalin hubungan dengan keluarga majikan. Kalau kalian itu sudah, kita itu akrab banget kayak gitu, kita akrabnya ini kan dari omongan, setiap hari kita selalu ngomong, selalu kita itu bertanya-tanya. Nah dari situ pasti akan terjalin hubungan yang sangat akrab ya. Jadinya kita itu semakin dekat karena ngomong tadi. Kalau kita itu kebanyakan diam, jadi majikan pun juga diam. Nah kalau sama-sama diam kita nggak akan pernah akrab ya. Terus pastinya kita kalau nggak merasa apa ya, pasti kita itu merasa bete banget ya di tempat kerja kita itu sudah diam terus kayak gitu. Jadi kalau daripada kalian nanti boring di tempat kerja, seumpama kalian nggak tahu ya silahkan tanya-tanya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Justru di situ nanti majikan akan merasa seneng banget ya. Oh berarti anak ini nggak tahu, kurang paham, terus akhirnya dikasih tahu lagi kayak gitu ya, seperti itu. Terus untuk aktivitas ataupun rutinitas di rumah majikan itu biasanya ya teman-teman, kalau pagi itu yang ikut orang Cina biasanya kalau pagi itu nggak ada jam masaknya, nggak ada masak ya yang ngikut Cina. Biasanya Cina itu kalau pagi sarapannya simple banget, biasanya nih kopi sama roti gitu saja ya, biasanya kopi sama biskuit gitu saja. Karena yang dulu saya itu ngikut orang Cina juga seperti itu, kalau siang saja harus masak ya, ada juga yang beli di luar kayak gitu. Terus kalau malam, nah itu ada ya yang masak dan ada juga yang beli di luar ya, tergantung majikan sih sebenarnya. Kita itu ngikut majikan itu semuanya tergantung dengan majikan. Di lain tempat itu ya itu nggak sama ya, ada yang beli terus ada juga yang masak ya, tergantung majikan kalian masing-masing seperti itu ya teman-teman. Oke, so nanti soal pekerjaan yang lain-lain ya itu nanti pasti dikasih tahu. Nah kamu harus ngepelnya setiap hari atau 2 hari sekali kayak gitu. Terus kamu gosok bajunya harus seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Nah semua itu nanti diberikan arahan oleh majikan kalian masing-masing. Jadi kalian ini yang masih bertanya-tanya kepada saya, jangan takut, jangan khawatir ya. Soal masak pun nanti majikan akan ngasih arahan ke kalian ya. Kalau masak nggak bisa, nggak apa-apa, karena masakan Indonesia dengan masakan di Singapura sudah berbeda ya. Apalagi kalau yang majikannya orang Cina, pasti beda lagi. Simple kok teman-teman, masakan Cina itu simple banget ya. Bumbu-bumbunya cukup mudah, pokoknya tinggal dicemplung-cemplungkan, terus tinggal dioseng-oseng, ditumis-tumis, udah. Pokoknya simple. Kalau ngikut Cina itu nggak sampai masaknya itu nggak sampai bener-bener mateng banget ya, setengah mateng aja kayak gitu. Majikan dulu yang saya tinggal di Ang Mo Kio itu juga kayak gitu, oseng-oseng sudah diangkat, baru setengah mateng itu sudah diangkat. Itu katanya malah enak, malah crispy, maka katanya sih vitaminnya ini masih banyak banget seperti itu ya. Dulu saya itu di Ang Mo Kio juga nggak masak teman-teman, saya cuma menyediakan bahan-bahannya saja. Di sana saya itu menyediakan bahan-bahannya semua ya, dari bawang merah, bawang putih kayak gitu, semua sayur-sayur sudah saya potong ya, ikan, ayam semua sudah saya bersihkan, saya cuci, saya taruh di atas meja. Nah itu saya itu menyiapkannya itu jam 4 sore, nanti jam 5 sore akung saya datang, terus akung yang masak, karena job saya di situ adalah menjaga nenek ataupun menjaga ama ya, seperti itu. Jadi saya nggak boleh masak, saya harus fokus ke neneknya kayak gitu, karena neneknya ini sudah sakit stroke ya, nggak bisa apa-apa, jadi harus dijaga betul-betul seperti itu loh teman-teman. Jadi begitulah pengalaman kerja saya selama di Singapura, dan semoga ya sharing-sharing saya ini bermanfaat khususnya buat pemula yang mau kerja di Singapura.
Semoga dari video ini kalian mendapatkan gambaran ya. Oh, berarti begini kalau kerja di Singapura. Kalau job saya itu menjaga anak, saya itu harus bangunnya juga harus pagi. Sebelum anaknya bangun itu kalian harus bangun duluan ya. Karena kalian kalau kita bangun tuh pastinya kita harus gosok gigi dulu, harus cuci muka dulu. Nah, seperti itu. Biasanya ya teman-teman, kalau di Singapura ini pagi-pagi hari kita nggak harus mandi ya teman-teman, karena di sana kita nanti harus cepet-cepet. Pekerjaan itu sudah ngantri, sudah nungguin kita kayak gitu. Biasanya kalau di Singapura ya teman-teman, mandinya itu sore ataupun malam seperti itu ya. Karena saya sendiri juga begitu. Saya ini di Singapura mandinya cuma menjelang mau masak saja. Sore hari saya jam 5, kadang jam 6 itu saya baru mandi. Kalau pagi-pagi saya gosok gigi, cuci muka, seperti itu dibersihkan sudah. Karena pekerjaan sudah menunggu. Nggak ada ya di Singapura tuh, jarang banget yang bisa mandi di pagi hari. Karena kita itu ya teman-teman, selepas kita bangun tidur kita harus mengerjakan tugas-tugas kita ya. Tugas-tugas kita itu sudah menunggu kita. Kalau di rumah saya nih teman-teman, kan majikan saya ini orang India ya. Jadi saya itu bangun tidur, selepas bangun tidur itu saya langsung masak ya. Setiap hari, setiap pagi saya itu masak. Terus siang juga masak, malam juga masak. Saya tuh masaknya 3 kali karena majikan saya orang India itu selalu sukanya masak, yang diburu tuh makanan terus seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, karena yang difokuskan ya cuma begitu sama anak ya. Itu pekerjaan saya saat ini ya, nggak apa-apa. Yang penting saya jalankan dengan rileks saja, santai, happy ya. Semua pekerjaan yang dijalankan dengan ikhlas, terus kita menjalankannya dengan rasa happy, gembira ya, pasti akan lebih cepat finish kontraknya ya, seperti itu. Jangan gerundel ya teman-teman. Ingat teman-teman, kita semua di sini sudah digaji ya, kita di sini terikat oleh kontrak. Jangan sampai pindah-pindah majikan, rugi sendiri nanti. Kalau pindah-pindah majikan, kalian pasti akan mendapatkan tambahan potongan gaji dari agensi. Nah, siapa yang rugi coba? Kita sendiri kan. Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi kita itu harus tetap semangat. Ingatlah, nanti kalian yang masih baru, masih pemula, selepas potongan gaji pasti kalian akan memetik hasilnya itu gaji penuh 1 bulan. Nah, seperti itu. Semangat semua ya buat teman-teman saya semuanya yang masih proses, yang masih ada di Indonesia dan yang mau terbang ke Singapura. Oke, tetap semangat. Ingatlah, impian dan cita-cita kalian pasti ingin merubah nasib, pasti ingin mempunyai masa depan yang lebih cerah. Oke, saya doakan semoga kalian mendapatkan majikan yang baik, terus dilancarkan segala urusan kalian, terus kalau bisa itu finish kontrak ya, dalam satu majikan itu 2 tahun, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, seperti itu. Itu semua yang diharapkan oleh mungkin keluarga kalian ataupun juga orang tua kalian. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.